akun prioritas 1, 2, 3 nanti harus login dulu atau mendaftar dulu di akun SSCASN gitu nggih. Jadi nanti akan ada validasi data kependudukan, kemudian ada filtering dari Dapodik di mana nanti akan secara otomatis akan membagi atau akan mengklasifikasikan teman-teman ke prioritas 1, 2, 3 ataupun umum. Gitu nggih. Ini secara otomatis berdasarkan data yang sudah masuk dari tahun 2021. Gitu nggih. Nah, ini saya fokuskan untuk prioritas 1 di mana nanti yang sudah punya kuota dan penempatan tentunya nanti tinggal pengangkatan saja. Tapi di sini prioritas 1 yang sisanya yang 60.000 sekian, ketika nanti ditawarkan kok dia mau, maka nanti akan turun ke observasi ini bagi guru THK 2 dan guru honorer negeri tentunya. Nah, yang swasta gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Forsa semua, jumpa lagi dengan saya di Mang Forsa Channel. Channel Bapak dan Ibu Guru untuk diskusi mencari solusi. Sobat Forsa semua, pada video kali ini saya akan bahas tentang solusi untuk 60.000 guru passing grade yang sudah memenuhi nilai ambang batas tahun 2021 dengan status tidak aman. Artinya belum mendapatkan penempatan ataupun mendapatkan kuota ya. Nah, ini sudah dibahas oleh Kemendikbudristek Ibu Nunuk Suryani tentunya. Nah, kemudian saya juga akan bahas bahwasanya pendaftaran pada SSCASN nanti tentunya akan dilaksanakan di awal Oktober tahun 2022. Jadi sudah mundur lagi, tidak sesuai dengan jadwal yang sudah beredar sejauh ini teman-teman semua. Oke, sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Kita mulai teman-teman semua. Saya ingatkan kembali teman-teman semua bahwasanya yang akan saya bahas pada video kali ini adalah khusus guru yang lulus passing grade tahun 2021 di mana sudah berharap bahwasanya pendaftaran segera dimulai. Tapi teman-teman semua tentunya sudah tahu bahwasanya tidak seluruh guru telah lulus passing grade tahun 2021 ini dapat diangkat semua di tahun ini atau di tahun 2022 ini ya. Jadi kalau kita flashback, kita buka data kembali. Nah, ini data yang sudah dipaparkan tanggal 13 September tahun 2022 teman-teman semua. Bahwasanya yang sudah jelas bisa di SK-kan tahun ini adalah sebesar 134.022 guru passing grade atau sekitar 69% saja. Ini sudah jelas siap diangkat, di mana terdiri dari guru negeri itu sebanyak 107.195, ini banyak sekali teman-teman semua. Yang dari guru swasta ini hanya 26.827 ya. Dimana untuk yang negeri tersebar di sekolah induk, ada juga yang tersebar di sekolah non induk, tapi masih dalam instansi. Ini sudah dijanjikan oleh Ibu Nunuk Suryani bahwasanya tidak ada guru passing grade yang ditempatkan di luar daerah kewenangannya. Tapi yang jadi masalah adalah teman-teman semua poin 2 dan 3 yang dikatakan sebagai guru yang tidak aman ya, karena belum mendapatkan kuota ataupun bahkan belum mendapatkan tempat ya. Nah, ini bahwasanya sebesar 27.030 yang terdiri dari guru swasta dan guru negeri ya. Nah, ini guru negerinya ada 14.000 sekian dan guru swastanya 12.000 sekian. Atau kalau di persentase ini sekitar 14% ini hanya mendapatkan penempatan saja, tapi belum mendapatkan kuota farmasi. Dan ini diharapkan dapat diangkat tahun 2023 ini. Betul. Kemudian yang belum dapat ditempatkan, ini belum dapat ditempatkan, bahkan belum dapat tempat, bahkan formasi ya. Kalau yang poin 2 itu baru dapat tempatnya saja di sekolah mana yang sudah jelas. Ini sebesar 32.000 sekian. Ini yang paling banyak adalah dari guru swasta ya, sebesar 20.000 sekian. Kemudian sisanya dari sekolah negeri 12.000 sekian. Ini 32 totalnya. Nah, ini yang 17% ini belum mendapat penempatan sama sekali. Maka nanti untuk poin dan 2 dan 3 ini nanti kebijakannya seperti apa untuk memangkas banyaknya guru lulus passing grade. Kalau saya total berarti sekitar 60.000 ya. 60.000 ini kira-kira agar bisa dipangkas di tahun 2022 ini ada apa saja. Nah, ini sudah berikan penjelasan dan sudah jelas tawarannya adalah teman-teman semua nanti akan turun prioritas kalau mau, dan ini punya potensi akan mengangkat teman-teman semua yang boleh dikatakan passing grade tapi tidak aman ya. Ini sebesar 12.000 sekian. Nah, ini teman-teman semua untuk penetapan kebutuhan ASN tahun ini saya buka kembali. Ini saya khusus guru saja.
Dari usulan 328.853 ini ternyata yang ditetapkan hanya 319.000 sekian. Dan ternyata walaupun jumlah ini lebih besar dari guru lulusan passing grade, ya, yang dimana sudah dijanjikan bahwasanya akan diselesaikan terlebih dahulu waktu itu, bahwasanya ternyata yang lulus passing grade pun hanya sekitar 134.000. Jadi sisanya nanti tentunya akan dialihkan ke prioritas 2 dan 3. Bahwasanya di sini lini masanya adalah sama, ya, dengan pengangkatan guru PG dan tentunya pendataan non ASN, dan kemudian nanti untuk prioritas 2 dan 3 ini tentunya akan diangkat juga tanpa tes. Nah, ini diambil dari kuota ini teman-teman semua. Oke? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini teman-teman semua. Saya ingatkan bahwasanya kenapa tidak bisa diangkatkan semua, karena ini digambarkan bahwasanya persekolahan itu, ya, persekolahan ini jadi nanti antara daerah satu dengan daerah lain tentunya akan berbeda teman-teman semua, ya. Ini yang dicontohkan adalah daerah-daerah yang ternyata mempunyai guru yang melebihi tempat yang ada di situ, nih. Misalkan ini saya contohkan di Nusa Tenggara Barat adalah Kota Bima, nih. Ini di SDN 6 Kodok Kota Bima, ini guru kelasnya itu yang dibutuhkan 6, ASN-nya sudah ada 4. Kebutuhannya itu kan harusnya 2, ini teman-teman semua. Ternyata non ASN-nya ada 21. Nah, maka ini yang akan jadi masalah, kenapa guru-guru yang lulus passing grade ternyata tidak bisa ditempatkan. Karena berkaitan dengan data pendataan non ASN juga nanti tentunya akan ada penilaian kesesuaian, di mana nanti yang tidak lulus passing grade pun kalau dia memenuhi persyaratan dan penilaian, maka dia juga akan ditempatkan di sekolah asalnya, ya, tanpa tes juga. Nah, untuk menyikapi ini teman-teman semua, nanti dari Kemendikbudristek juga menawarkan bagi guru-guru yang lulus passing grade tapi tidak dapat diangkat tahun 2022. Gitu, okay? Ini dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional yang lain. Misalkan nanti teman-teman ngajar di SMP tadinya, ya, melamar di SMP. Kemudian ada kuota di SD, maka nanti teman-teman tinggal ikuti saja penilaian kesesuaian. Gitu, ya. Ini dikhususkan untuk guru honorer, ya. Ini yang di sini sebenarnya bahasanya adalah untuk guru honorer dan PHK 2. Maka nanti ketika teman-teman ditawari kok mau, nanti dari 60.000 pelamar yang lulus passing grade yang belum dapat ditempatkan atau diangkat, nanti akan ada potensi 12.000 sekian itu akan diangkat tahun ini juga. Jadi untuk mengurangi yang 60.000 ini, hanya misalkan 37.000 akhirnya kalau teman-teman mengikuti mekanisme ini, ya. Tapi yang jadi masalah tentunya nanti bahwasanya yang turun prioritas ini tentunya bukan hanya dari THK 2 dan guru negeri saja, bahwasanya akan ada lulusan PPG dan guru swasta. Nah, ini tentunya tidak terbahas di sini, teman-teman semua. Gitu, nggih. Jadi ini sebenarnya lebih aman itu yang teman-teman semua yang dari THK 2 ataupun guru honorer negeri yang tidak terangkat tahun ini. Jadi kalau mengikuti ini, teman-teman nanti tentunya akan punya potensi diangkat. Jumlahnya besar juga, 12.000 sekian. Nah, ini yang akan saya bahas untuk guru swasta seperti apa. Nah, ini teman-teman semua, nanti mekanismenya sama, gitu, nggih. Saya bahas mekanisme dulu untuk proses pendaftarannya. Tapi yang saya bahas adalah yang atas dulu saja, yang atas, gitu, nggih, yang atas. Cuma nanti yang akan saya kaitkan hanya observasi 2 dan 3 saja, ya. Nanti pada prosesnya teman-teman semua, ketika pendaftaran sudah dibuka, ini berlaku baik umum ataupun prioritas 1, 2, 3, nanti harus login dulu atau mendaftar dulu di akun SSCASN, gitu, nggih. Tentunya nanti akan ada validasi data kependudukan, kemudian ada filtering dari Dapodik, di mana nanti akan secara otomatis akan membagi atau akan mengklasifikasikan teman-teman ke prioritas 1, 2, 3 ataupun umum. Gitu, nggih. Ini secara otomatis berdasarkan data yang sudah masuk dari tahun 2021. Gitu, nggih. Nah, ini saya fokuskan untuk prioritas 1, di mana nanti yang sudah punya kuota dan penempatan tentunya nanti tinggal pengangkatan saja. Tapi di sini prioritas 1 yang sisanya yang 60.000 sekian, ketika nanti ditawarkan kok dia mau, maka nanti akan turun ke observasi ini bagi guru THK 2 dan guru honorer negeri tentunya. Nah, yang swasta gimana? Yang swasta nanti tentunya saya jelaskan di bagian berikutnya, gitu, teman-teman semua. Oke, jadi kalau yang P1 penempatan sudah langsung bisa di SK-kan, tapi sisanya nanti ada pilihan. Dia mau prioritas 2 atau prioritas 3 turunnya nanti, ya. Ini disesuaikan apakah dia THK atau honorer negeri. Nah, nanti tinggal observasi saja, kesesuaian penilaian saja. Nah, tadi ditawarkan kalau tadi gurunya guru
yang tadinya di awal 2001 melamar di SMP, nah ini bisa turun, bisa melamar di SD ya, kalau dia memilih setuju turun prioritas, tinggal penilaian kesesuaian saja. Nah, di sini saya akan jelaskan juga tentang yang guru lulusan PPG ya, yang lulusan PPG dan guru swasta. Di sini akan saya bahas. Bahwasanya kalau untuk yang dari THK 2 negeri sudah saya jelaskan tadi ya, paparannya jelas sekali. Bahwasanya nanti P1 ini misalkan dicontohkan adalah guru IPA. Guru IPA nanti adanya di SMP nih, misalkan. Ketika dia login di SSASN, kemudian belum mendapatkan penempatan, maka nanti dia akan ada dua opsi ya, setuju dan tidak. Ketika dia tidak, maka nanti opsinya dia akan turun, pasti turun. Apakah dia turunnya ke prioritas 2, 3, ataupun pelamar umum. Nah nanti, kalau dia setuju, misalkan dia tadinya guru di SMP, tapi yang ditawarkan adalah SD, dia setuju, maka dia sudah jelas otomatis turun prioritas. Tapi kalau yang THK 2 dan guru non ASN ini turunnya menjadi P2 atau P3, artinya dia tanpa tes teman-teman semua, tanpa tes, tinggal penilaian kesesuaian saja, kemudian nanti sudah jelas tinggal ditempatkan saja gitu nggih. Tapi kalau yang umum ini adalah berasal dari lulusan PPG dan guru swasta. Ini teman-teman kalau tidak yang dipilih, nah teman-teman nanti menjadi pelamar umum, kemudian harus bersaing kembali, harus melewati tes UNBK, kemudian perankingan ya, kalau mau, tapi ya baru nanti ditempatkan gitu. Tapi nanti kalau teman-teman tetap saya tidak setuju, maaf, saya memilih setuju, maka teman-teman nanti tinggal masuk ke cloud kembali ya, kemudian teman-teman akan mengajar di tempat sekolahnya ya. Kalau yang dari negeri ya tetap di sekolah negeri, karena ada kabar juga untuk tahun 2023 ini tidak ada penghapusan ya, belum ada penghapusan dari guru-guru non-ASN. Kalau swasta ya tempat mengajar di tempat dia mengajar sebelumnya. Kalau yang lulusan PPG ya berarti dia kembali lagi teman-teman semua, tinggal masuk di cloud nih. Nah, ini teman-teman silakan disikapi bahwasanya sebenarnya kalau yang untuk turun prioritas, kalau yang masih aman itu adalah guru dari THK 2 dan guru dari non ASN ya, atau honorer negeri. Kalau yang swasta dan lulusan PPG tentunya dia harus melewati seleksi kompetensi lagi ya, kompetensi teknis, sosiokultural, manajerial, dan tentunya wawancara harus lolos kembali, kemudian baru perankingan. Tapi kalau yang dari honorer dan THK 2 ini masih tergolong aman, karena bahwasanya dia hanya mengikuti seleksi kesesuaian saja. Oke, cukup sampai di sini teman-teman semua. Untuk berikutnya ini ada layanan helpdesk. Ketika teman-teman nanti ada keraguan, kebimbangan berkaitan dengan informasi yang sekarang mungkin didapatkan banyak sekali ya dari berbagai media ataupun berita, ini bisa ditanyakan sendiri. Ini dibuka jam operasional jam 7 pagi sampai 8 malam. Bisa melalui call center, silakan di screenshot saja, atau melalui Telegram ya, atau portal bantuan ini. Silakan teman-teman semua, kalau masih ada kebingungan ditanyakan aja langsung ke helpdesk-nya ya, di seleksi ASN P3K Guru tahun 2022 ini di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Terima kasih, selamat siang, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.